Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya terkait polisi ini mungkin ya masalahnya itu masalah pribadi. Walaupun isu-isu yang lain juga berkembang ini terkait dengan bisnis narkoba atau sabu dan sebagainya. Cuma itu kan masih belum ada kejelasan ke sana. Yang paling dekat mungkin ya problem pribadi. Dan ini sebetulnya dari sisi kejadian yang tidak terlalu besar. Karena di negeri ini setiap tahun itu juga terjadi hampir ribuan kasus pembunuhan. Mestinya yang lebih harusnya heboh itu kan ini korupsi 78 triliun itu. Tapi ya begitulah, kita bisa lihat yang rame masalah pembunuhan ini. Kenapa rame? Itu menjadi rame karena adanya rekayasa kasus itu. Yang bikin rame di situ. Kemudian pemain-pemainnya ini adalah pemain yang ya orang-orang besar yang mestinya menjadi pagar, menjadi pelindung, menjadi teladan, itu justru yang kemudian mengaburkan kasus, buat rekayasa, cerita palsu dan seterusnya, yang akhirnya terbongkar. Lalu kemudian muncul lagi, ini kan dulu yang juga terkait kasus-kasus sebelumnya, KM50 misalnya, kebakaran Kejagung yang karena puntung rokok dan hal-hal lain yang kemudian juga namanya netizen itu ya, jejak digital itu ada sehingga berpikir dulu itu apa juga begitu ya, kasusnya hampir mirip, awalnya tembak menembak akhirnya enggak ya, sekarang enggak terbukti sepertinya dari berita-berita yang kita saksikan di media cetak maupun elektronik. Ini yang jadi besar itu di situ. Sisi yang enggak selayaknya begitu. Ada mafianya di situ. Nah, jadi ini melibatkan 31 polisi. Manuver 31 polisi. Kalau yang di Bupati di mana itu di Jawa itu 34 yang barusan ini ditangkap KPK ya, korupsi. Termasuk ada perwira tinggi. Jadi ini kasus yang besar bukan karena pembunuhannya, tapi besar karena orang-orang yang melakukannya ini orang-orang yang semestinya tidak begitu. Nah, ini terkait data pembunuhan yang sebetulnya ya sangat-sangat banyak ya. Di negeri yang nggak menerapkan Islam ini pembunuhan terjadi hampir tiap hari. Di 2018 itu ada 1024 kasus pembunuhan. Ini menurut Badan Pusat Statistik ya. 1024 kasus pembunuhan. 2019 menurun ya 964. 2020 ini menurun lagi. Mungkin karena banyak Covid ya, sehingga pembunuhnya pun terkena Covid mungkin. Banyak kematian di 2020 itu. Tapi pembunuhan angkanya hampir 1000 juga. Jadi ini problem biasa ya, biasa, tapi ini musibah di tengah-tengah masyarakat yang enggak memakai sistem Islam ini. Nah, ini kalau data di Tempo 2018 kok sedikit, ini agak aneh, saya juga baca ini. Cuma ini data waktu mau debat capres, jadi bisa sampean simpulkan sendirilah. Kemudian insya Allah ini yang kita bahas pada pertemuan malam ini, yakni terkait pembunuhan. Itu dalam Islam ada 3 jenis. Kemudian hukuman pembunuhnya nanti beda-beda juga terkait jenis pembunuhannya. Terus kita bahas tentang membunuh karena terpaksa bagaimana, dan pembuktian pembunuhan. Insya Allah ini yang kita bahas. Terkait jenis pembunuhan itu ada 3 jenis ya. Pertama itu adalah qatlul amad, pembunuhan sengaja. Sengaja. Ada 3 syarat ya, sebuah pembunuhan itu dikatakan sengaja.
Pertama, memang ada keinginan untuk membunuh. Jadi memang ingin membunuh. Yang kedua, tujuan membunuhnya itu orang yang memang nggak boleh dibunuh. Kalau misalnya ingin membunuh tapi yang mau dibunuh ini hewan buruan, maka lain itu. Jadi ingin membunuh, yang dibunuh ini manusia yang nggak boleh dibunuh. Kemudian dengan alat yang secara adat itu bisa membunuh. Misalnya menembak pakai pistol ya. Kalau nembaknya pakai pistol air maka itu tidak termasuk pembunuhan sengaja, karena pistol air tidak bisa membunuh pada adatnya. Pas ditembak orangnya kaget, jantungan mati. Maka itu tidak termasuk pembunuhan sengaja. Ya, qatlul amad itu ini ada al-qasdu, keinginan, niat. Yang kedua tujuannya itu orang. Yang ketiga alatnya biasa untuk membunuh. Kemudian ada pembunuhan syibhul amad yang mirip sengaja. Memang ada kesengajaan ya, mau menyakiti bukan membunuh misalnya. Misalnya memukul orang pakai tongkat, sekedar mau menyiksa aja. Tujuannya yang mau dipukul orang memang ya, orang yang nggak boleh dibunuh. Kemudian bedanya dengan yang ini adalah alatnya itu bukan alat yang biasa untuk membunuh. Jadi misalnya pakai cambuk atau pakai tongkat yang nggak besar, misalnya dipukulkan pada tempat yang tidak biasa. Kalau tempat itu dipukul mati, ternyata orang itu mati, itu syibhul amad. Kemudian yang ketiga ada qatlul khata'. Qatlul khata' itu prinsipnya bisa tidak sengaja, bisa juga sengaja mau membunuh hewan misalnya tapi kena orang, atau bisa juga memang ini misalnya mengendarai motor, bannya meletus misalnya, nabrak orang mati, itu termasuk pembunuhan khata' ya, tidak sengaja atau tersalah. Dan tiga-tiganya ini terkategori hal yang besar. Makanya seorang muslim itu mesti hati-hati supaya tidak terjadi ya kita sengaja atau tidak ternyata membunuh atau menyebabkan orang kehilangan nyawa. Sehingga ketika kita membawa pedang pun misalnya ya hendaknya ada sarungnya, dan tidak kemudian sembarangan mencelakai orang, itu bisa terjadi pembunuhan ya, walaupun tidak sengaja. Nah, apa hukumannya? Kalau al-qatlul amad ini hukumannya kisos. Ya, kisos. Yakni hukum dia membunuh dibalik bunuh ya. Hukumannya dibunuh. Allah katakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian hukum kisos dalam masalah pembunuhan. Ini untuk sengaja. Namun bagi wali, yakni orang yang jadi wali si mayit yang dibunuh itu, dia bisa pertama minta diat. Jadi orang yang membunuh bisa dimaafkan, tidak diproses dibalik bunuh, tapi dia membayar diat. Diatnya berapa? Ini diat mughalladhah. Ya, diat yang berat. Membayar 100 onta. 100 onta, titik beratnya di mana? Yakni 30 onta hiqqah. Hiqqah ini onta usia 3 tahun masuk tahun keempat. Kemudian 30-nya jazaah ya, usia 4 tahun masuk tahun kelima. Dan 40-nya khalifah. Ya, khalifah bukan kepala negara. Khalifah ini onta hamil. Ya. Dan dibayar tunai, tidak dicicil. Ini kalau membunuh secara sengaja. Jadi bisa dia dibunuh atau bayar diat.
Terus wali si korban itu bisa memang berdamai. Damai dengan ini dia terlalu berat misalnya ya dengan harta yang bukan diat. Namanya damai ya terserah bayar berapa itu sepakati aja. Cuma wajibnya itu segini, kalau andai si wali ini meminta diganti diat full, maka si korban ini mesti membayar diat itu. Kemudian bisa juga damai tanpa apapun, artinya dimaafkan sudah bebas. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama, artinya hukum Islam itu begitu. Enggak kemudian saklek ya untuk jinayat ini bunuh-bunuh, enggak. Tapi kalau walinya menuntut bunuh, wajib dibalas bunuh. Itu. Kalau mau sambil ngopi silakan ya, ini namanya ngopi. Majelis apa ini tadi namanya? Majelis kopi ya? Lupa saya. Ngopi, ngobrol perkara Islam. Ya. Sambil ngopi enggak apa-apa. Kalau saya bukan kopi ini, air putih. Jadi hukuman pembunuhan sengaja itu begitu. Bayar diat atau dibunuh, balas bunuh. Kemudian hukuman yang ini dalilnya ya, ini dalilnya dalam Sunan dalam Sunan At-Tirmidzi, juga dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Rasulullah, man qatala muta'ammidan tufi'a ila awliya'il maqtul. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka diserahkan perkaranya atau putusannya itu kepada walinya orang yang dibunuh. Jadi yang memutuskan itu bukan hakim, tapi yang memutuskan wali. Kalau walinya saya minta dihukum bunuh aja, sudah dibunuh gitu. Karena itulah sebetulnya Allah dengan hukum kisos itu menjaga nyawa manusia. Allah katakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya pikiran. Ya. Jadi kalau orang mau membunuh dia tahu akan dibalas bunuh, dia tidak akan sembarangan. Tidak akan sembarangan. Yang kedua, kalau tidak dilakukan hukum seperti ini, orang bisa balas dendam. Yang akhirnya yang terbunuh justru lebih banyak. Ada kasus kan itu anak-anak membunuh orang tua. Beritanya dulu itu. Gara-gara orang tua yang dibunuh itu dulu membunuh bapaknya. Bapaknya dibunuh, masuk penjara, keluar penjara dibunuh dia, dibalas oleh anaknya. Jadi nanti balas dendam begitu terus. Dengan hukum kisos tidak terjadi. Fa in sya'u qataluh. Kalau dia mau, yakni wali si korban ini, kalau dia mau, dia bisa menghukum balas bunuh itu. Wa in sya'u akhadhu ad-diyata. Kalau dia mau, ya, dia bisa mengambil diat saja, tidak usah dibunuh. Nah ini di sini salasuna hiqqah, yakni diatnya itu 30 hiqqah, 30 jazaah, 40 khalifah. Dan juga bisa berdamai. Bisa berdamai. Ini hadis sanadnya hasan. Juga ini ada riwayat bagaimana Rasulullah juga melakukan kisos walaupun pelakunya ini muslim kah, non muslim kah, sama. Jadi bukannya hukum Islam itu untuk orang Islam saja, enggak. Hukum Islam kalau ini perkara pidana, perkara publik itu berlaku untuk muslim maupun non muslim. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari ini dijelaskan ada seorang Yahudi yang menjepit kepala seorang jariyah, seorang perempuan dengan 2 batu. Kemudian ini yang jariyah ini waktu itu masih hidup, ditanya siapa yang melakukan, ya, ma fa'ala hadza bik, siapa yang melakukan ini terhadap engkau, sudah parak meninggal nih.
afulanun, apakah si fulan, hatta summiya al-Yahudi, sampai kemudian disebut seorang Yahudi, nama seorang Yahudi. Fa'au ma'at bi ra'siha, ketika disebut itu wanita itu memberi kode ya, dengan kepalanya iya gitu. Fa'ukhidhal Yahudi, maka Yahudi yang membunuh tadi diambil, dijemput. Fa'tarofa, dan akhirnya Yahudi ini mengakui perbuatannya. Fa'amara bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian memerintahkan untuk menghukum Yahudi ini. Farudda ra'suhu baina hajaroin, maka kemudian kepalanya si Yahudi ini juga dijepit dengan dua batu itu. Jadi hukum qisas itu begitu. Insyaallah kalau seperti itu yang ahli warisnya tidak ada lagi dendam lah insyaallah. Kemudian yang kedua, hukuman untuk pembunuhan syibhul amad. Pembunuhan yang mirip sengaja tadi, misalnya mukul atau nempeleng atau pakai rotan atau cambuk, dicambuk kok ternyata mati. Maka ini juga diatnya diat yang mughalladhah, sama. Ya, yakni 100 onta dengan ketentuan seperti tadi. 40 onta yang lain adalah onta yang sedang hamil. Tapi lebih ringan dari diat untuk pembunuhan sengaja. Kalau diat syibhul amad ini ya, qatlu syibhil amad boleh dicicil 3 tahun. Bisa juga damai ya dengan harta atau damai tanpa apa-apa. Ini dalilnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah ya. Inna qatilal khata'i syibhul amad. Sesungguhnya ya pembunuhan tersalah ya, mirip sengaja ya, qatila as-saud ya, pembunuhan dengan cambuk, awil aso atau tongkat yang tidak biasa kalau dipukulkan membunuh misalnya. Fihi mi'ah ya, di dalamnya ada 100 onta. Minha arba'una, di antara 100 itu ada 40 fi butuniha auladuha, yang di dalam perut 40 onta itu ada anaknya. Jadi diatnya ya, kalau dihitung rupiah banyak ini ya, satu onta bisa 35-40 jutaan, kalikan 100, apalagi dengan ketentuan seperti ini. Ada onta hamil berapa itu harganya. Kalau nggak ada onta itu 1000 dinar. 1000 dinar itu 42,5 kilogram emas. Ayo. Jadi berat juga itu ya. Itu hak manusia, sehingga orang nggak sembarangan main bunuh itu. Jangankan main bunuh, nanti sekedar melukai ya, menghilangkan penglihatan sebelah itu 50 onta itu diatnya. Jari hilang satu misalnya ya, jari 10 onta itu. Merompalkan gigi ada diatnya itu. Jadi itu Islam itu menjaga jiwa manusia. Kemudian hukuman untuk qatlul khata', pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Diatnya 100 onta, tapi ini mukhaffafah. Jadi hati-hati juga ya, nabrak orang itu pembunuhan qatlul khata'. Bisa bangkrut kita, tidak punya harta segini. Cuma 100 onta ini bisa dibagi 5 di sini. Ada 20 bintu makhad ya. Bintu makhad itu onta betina berusia setahun. 20 ibnu makhad ya. Ini onta jantan usia 1 tahun. 20 bintu labun. Bintu labun ini onta betina usia 2 tahun. Kemudian 20 hiqqah. Tadi hiqqah itu onta usia 3 tahun masuk ke 4, dan 20 jazaah. Jazaah itu usia 4 masuk ke 5. Boleh dicicil 3 tahun.
Ini kalau nggak dimaafkan ya, kalau dimaafkan ya tadi bisa dengan apa tadi damai ya, dengan dibayari berapa atau dengan damai tanpa apa-apa. Nah di Nizamul Uqubat ada tambahan yakni memerdekakan budak atau tambah puasa 2 bulan berturut-turut jika tidak ada budak. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 92 ini. Jadi ini nanti ada rinciannya panjang lah. Baca di sistem pidana. Ada Syekh Abdurrahman Al-Maliki, kitabnya Nizamul Uqubat fil Islam. Terus bagaimana kalau yang membunuh itu banyak? Ya, nggak cuma satu. Maka yang terlibat pembunuhan secara langsung itu hukumannya hukuman bunuh. Yang bunuh 5 orang ya 5 orang itu hukuman bunuh juga. Ya, kisosnya itu begitu. Yang tidak terlibat secara langsung, misalnya dia sekedar menghentikan atau tukang potretnya atau apa, maka dia bisa dikenai hukuman takzir di penjara. Ya, di penjaranya bisa 30 tahun, bisa sampai mati. Sebagaimana ini pernah diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada seorang laki-laki yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Kemudian ada orang lain yang membantu dengan cara mencegat atau menghentikan orang tersebut. Maka Imam Ali mengatakan yuqtalul qatil. Yang membunuh dibunuh. Sengaja kan? Wa yuhbasul akharu fis sijni. Sementara yang lain yang ikut membantu di penjara. Hatta yamut, sampai mati. Jadi luar biasanya ini. Ini masuk takzir ya, ini berapa lama penjaranya itu diserahkan kepada kepala negara. Tapi ini mestinya berat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, terus siapa yang nanggung diat ini? Yang nanggung diat kalau yang membunuh itu pembunuhan al-khata ya, jenis kedua dan ketiga tadi atau syibhul amad. Mirip sengaja, maka yang menanggung itu adalah akilah. Akilah itu keluarga besar si pembunuh. Jadi bisa diambilkan dari harta itu. Sementara kalau yang pembunuhan sengaja, maka yang menanggung diat itu adalah harta dari si pembunuh itu sendiri. Diat mughalladhah, yang nanggung hartanya dia sendiri. Terus bagaimana kalau tidak punya? Nah ini kadang yang bunuh miskin juga. Ini termasuk hutang, dihitung hutang. Jadi yang membunuh itu ya itu hutang bagi dia. Sehingga bisa saja kalau dia muslim itu nanti kalau dia bertobat ya, dia bisa ngambil dari baitul mal. Sehingga haknya si korban itu tetap terlaksana ya, tertunaikan. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan kasus yang terjadi antara Sayyidina Khalid bin Walid dengan Banu Jazimah. Ya, ketika Khalid bin Al-Walid itu kelepasan tangan sehingga khilaf itu membunuh ya beberapa orang dari Banu Jazimah. Sayyidina Ali kemudian yang membayari diat itu dari harta baitul mal. Prinsipnya kalau memang ini jarimah itu kan masih ada kesamaran gitu tetap dibayarkan diat ya. Termasuk juga Sayyidina Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab. Pasca Sayyidina Umar bapaknya itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang Majusi itu. Ubaidillah bin Umar ini membunuh Hurmuzan. Hurmuzan ini temannya si Abu Lu'lu'ah yang kedapatan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar bahwasanya beberapa waktu sebelum membunuh Umar ini Abu Lu'lu'ah kedapatan dengan Hurmuzan sedang berbincang-bincang. Kemudian melihat Abdurrahman kok kemudian ini kaget seperti ada sesuatu yang disembunyikan
dan ternyata terjatuh senjata yang dipakai menusuk Sayyidina Umar itu. Nah, kemudian Ubaidillah bin Umar itu nuntut balas atas kematian bapaknya itu. Sementara tidak ada terbukti kalau Hurmuzan itu ikut merencanakan atau membunuh Sayyidina Umar. Tapi tadi sudah kadung punya pikiran bahwasanya ini pasti berkomplot. Akhirnya main hakim sendiri. Dibunuhlah Hurmuzan ini oleh Sayyidina Utsman itu ya. Waktu baru 3 hari rasanya, 3 hari naik jadi khalifah itu sudah dihadapkan pada perkara tadi. Ini anaknya Sayyidina Umar ini ditangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dihadapkan ini loh membunuh seorang muslim. Maka kemudian oleh Sayyidina Utsman diputuskan ya, bertanyalah kepada para jamaah di masjid itu, kepada kaum muslimin, sahabat-sahabat senior, ini diapakan? Kata mereka, tegakkan hukum jinayat, dibunuh, kisos. Sebagian yang lain, masa bapaknya baru saja dibunuh ya, Sayyidina Umar barusan meninggal, anaknya mau kita bunuh ya. Akhirnya terjadi musyawarah, ditetapkan hukumannya hukuman kisos. Yang punya hak untuk membunuh siapa? Anaknya Hurmuzan, Kumazaban. Yang kemudian setelah itu hampir dikisos itu. Tapi akhirnya Kumazaban memaafkan. Ya, memaafkan. Artinya tidak nuntut apa-apa. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun Kumazaban nggak meminta diat, tetap memberikan diat 100 onta itu. Jadi diat itu bisa begitu. Bisa juga orang lain bersedekah bayarkan diat. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, pembuktian. Pembuktian untuk kasus pembunuhan ini ada 2. Yang secara umum pembuktian itu kan ada 4 ya. Nah, untuk pembuktian pembunuhan ini ada 2. Ya, ini pertama pengakuan. Kalau ngaku ya sudah selesai urusan. Walaupun nanti hakim itu mestinya cerdas ya, tidak cukup sekedar ngaku, perlu dikorek ya. Kalau ngaku kayak awal Baradae misalnya, ya kalau ada yang mencurigakan nggak, kemudian ini pengakuan secara hukum sah langsung dikisos, enggak begitu. Apalagi kalau kita lihat kasus itu awalnya itu sepertinya skenarionya manis sekali, itu bisa lepas semua. Skenarionya kan membela diri sebagaimana yang terjadi di KM 50 itu. Tidak ada yang terjadi tersangka dihukum, tidak. Hampir sama itu ceritanya itu. Membela diri ya, terbunuh, Baradae mengaku ya. Mungkin dalam pikirannya ngaku nggak apa-apa karena nggak akan dihukum. Karena bukan ini ya, bukan tukang pentol. Kalau tukang pentol membela diri mati kena hukum masih. Ini polisi insya Allah enggak gitu, enggak kena hukum. Mestinya dengan pengakuan pun itu hakim tetap melihat ini kasus ini masuk akal enggak ya, sehingga pengakuan pun perlu dikorek. Ini bukti ya yang bisa diterima pengakuan. Yang kedua adalah kesaksian 2 orang yang adil ya. Kalau 2 orang yang nggak layak dipercaya ya nggak bisa diterima. Jadi bukti itu cuma 2 ini, nggak perlu banyak-banyak. Yang ribet pakai otopsi berulang kali, menghabiskan banyak biaya. Mestinya yang pertama dilakukan itu ya tadi, semua yang terkait itu diinterogasi dulu. Kalau sudah mengaku ngapain juga harus diotopsi dan seterusnya. Adapun bukti-bukti yang lain seperti CCTV, ada rekaman, ada otopsi dan sebagainya, itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengarahkan kepada pengakuan. Mengarahkan pada pengakuan. Dan ini menjadi sebuah kewajiban ya, tidak cukup dengan dakwaan.
Apalagi yang didakwa sudah mati. Oh, itu bahaya itu. Membunuh orang kemudian dia tuduh ini melecehkan istri saya misalnya. Apa buktinya? Tidak boleh begitu. Kalau dia punya begitu harus dibuktikan, atau ada saksi yang bisa dipercaya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Sekiranya diberikan kepada manusia, ya, tuntutan-tuntutan mereka itu dikabulkan gitu saja. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya seseorang akan mengambil harta satu kaum dan darah mereka. Sembarangan, andaikan setiap dakwaan tuntutan itu dikabulkan. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Tetapi bukti itu harus diberikan oleh si penuntut. Jadi orang yang mendakwa, menuduh itu harus membuktikan. Mestinya begitu. Ini nuduh jadi apa anti Pancasila atau apa, harus dibuktikan apa itu buktinya. Merusak itu. Harus dibuktikan. Enggak sekedar tuduh. Ini dalam hukum Islam begitu. Dibuktikan. Wal yaminu ala man angkara. Sementara yang dituduh itu cukup dia bersumpah. Demi Allah enggak, ya sudah cukup itu, bebas dia. Kalau masih hidup, cuma kalau masih sudah mati gimana dia mau bersumpah? Sehingga sebetulnya enggak boleh ada ya, pembunuhan seperti itu, enggak boleh main hakim sendiri itu dalam hukum Islam enggak boleh. Mestinya dibuktikan dulu di pengadilan, kalau iya hukumannya apa. Jadi ini pembuktian itu begitu. Dan bukti ini yang penting ya, bukti itu harus diberikan di depan pengadilan. Di sosmed, di opini itu ndak jadi ukuran ya. Bukti yang sah itu kalau di depan pengadilan. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan annal khasmaini yaq'udani baina yadayil hakim, bahwasanya dua orang yang bersengketa itu harus mereka duduk keduanya di depan hakim. Jadi mesti begitu, kecuali untuk perkara hisbah, pelanggaran hak-hak umum misalnya, maka boleh ya qadhi hisbah itu langsung putuskan di tempat. Sehingga wahada kal bayyinah wal ikral wal halaf ya. Dan ini seperti misalnya bukti, pengakuan, sumpah. Fa innaha la tu'tabaru idza hasalat fi khariji majlisil qada. Maka ya bukti, kesaksian, sumpah itu tidak dianggap jika terjadi di luar majelis peradilan. Ya. Dan seterusnya, jadi itu di pengadilan. Cuma kadang pengadilannya lama sekali itu. Orang sampai sudah tua belum diputuskan. Ini juga yang dinyatakan oleh Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib, idza jalasa ilaikal khasmani. Kalau duduk ya, di depan engkau dua orang yang bersengketa, fala takallam, janganlah engkau berbicara hatta tasma'a minal akhar, sebagaimana engkau hingga engkau mendengar dari yang lain, kama sami'ta minal awal, sebagaimana engkau mendengar dari pihak pertama. Jadi dua-duanya mesti didengar secara adil, insyaallah begitu.